Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novia Anggraini dengan NPM 2401105211175. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, tepatnya kelas 3C. Video ini dibuat sebagai syarat untuk UTS pada mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Poppy Anggraini ST MPD. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai upaya mitigasi dari perubahan iklim. Jenis media pembelajaran ini yaitu media pembelajaran berbasis visual dengan nama media yaitu diorama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ini merupakan hasil diorama yang sudah jadi. Ini merupakan diorama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terdapat 6 jenis contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diantaranya ada tanah, air, matahari, tumbuhan, udara, dan hewan. Nah, selain daripada itu, di sini peserta didik juga dapat mengetahui deskripsi mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui beserta contohnya. Nah, di sini terdapat pengertian dari sumber daya alam di belakang ini. Jadi peserta didik dapat melihat pengertian sumber daya alam di sini. Selain itu, terdapat juga pengertian dari contoh sumber daya alam yang diselipkan di sini di belakang nama-nama contoh sumber daya alam. Contohnya ini. Nah, di sini peserta didik dapat membaca pengertian dari tanah, lalu dari pengertian dari air dan dari matahari. Juga sama persis pengertian dari tumbuhan, udara, dan hewan. Ini merupakan media pembelajaran berbasis visual dalam bentuk diorama mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus digunakan, karena dapat dipulihkan melalui proses alami atau dibudidayakan. Dari keenam contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mereka memiliki perannya masing-masing. Contohnya udara. Tanpa udara, manusia akan mati. Yang kedua ada air. Keberadaan air ini sangatlah vital bagi kehidupan manusia. Tanpanya, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah dalam pembuatan diorama ini yaitu yang pertama, desain terlebih dahulu gambar atau elemen yang akan digunakan melalui Canva. Teman-teman dapat membukanya, kalau tidak punya aplikasinya, teman-teman dapat membuka di Google Chrome. Nah, setelah membuka Canva, teman-teman lanjut ke elemen, lalu pilih elemen yang teman-teman butuhkan. Di sini ada banyak pilihan, jika sudah dipilih, sesuaikan saja ukurannya dengan yang kita mau. Selanjutnya, ketika sudah memilih elemen, pastikan bahwa kita sudah menyimpan desain tersebut. Beri nama sesuai dengan tugas teman-teman, lalu unduh dalam format PNG. Setelah selesai mengunduh, gambar yang telah kita desain dapat di-print langsung. Nah, ketika semua gambar selesai di-print, langkah pertama kita siapkan gunting untuk menggunting semua elemen atau gambar yang kita butuhkan. Juga kardus bekas supaya elemennya kokoh. Stik es krim pun diukur dan digunting untuk menambah hiasan, serta paling utama adalah gabusnya. Tahap kedua, setelah kita menggunting semua elemen, dilanjutkan dengan memasangkan elemen dari kertas ke kardus bekas supaya elemen bisa kokoh dengan sempurna.
Susun semua elemen sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan diorama pun sudah selesai dibuat.